Pernah nggak sih ngerasa investasi saham itu kok kayaknya judi banget? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah cara pandang itu. Kita bakal pindah dari yang tadinya cuma ikut-ikutan tren dan FOMO, jadi investor yang benar-benar ngerti apa yang lagi dibeli. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama, investasi, bukan menebak-nebak. Kita semua pernah ngerasain ini kan? Ngelihat pasar saham terus mikir, ini sebenarnya investasi atau cuma tebak-tebakan harga sih? Nah, di sini kita bakal bongkar kenapa perasaan itu bisa muncul, dan yang lebih penting lagi, gimana cara ngatasinnya. Pertanyaan ini mungkin kedengeran familiar banget ya. Kenapa sih kok banyak banget investor pemula yang masuk dengan semangat 45, tapi ujung-ujungnya malah kehilangan uang? Jawabannya tuh seringkali sederhana, tapi sekaligus mengerikan. Dan semuanya itu bisa dirangkum dalam satu kata. Yap, bener banget. FOMO, alias Fear of Missing Out. Rasa cemas yang luar biasa karena takut ketinggalan kereta keuntungan. Nah, waktu rasa cemas ini digabungin sama tips-tips dari influencer tanpa kita riset dulu, hasilnya, udah deh, itu resep pasti buat bencana. Jujur aja, itu namanya bukan investasi, itu namanya judi. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Kontrasnya tajam banget. Di kiri kita punya mentalitas penjudi. Fokusnya cuma ke pergerakan harga, ikutin rumor, ngejar untung cepat. Tapi lihat yang di kanan. Ini kayak kita nanam benih buat jadi pohon. Ini mentalitas orang investor. Fokusnya ke bisnisnya, nilai asli perusahaan, dan pertumbuhan jangka panjang. Keduanya emang ada di pasar yang sama, tapi cara mainnya beda banget. Jadi, ini dia solusinya. Kuncinya adalah berhenti nebak-nebak harga. Kita harus mulai paham kalau pas kita beli saham, kita itu lagi beli sebagian kecil kepemilikan dari sebuah bisnis yang nyata. Bisnis yang punya produk, punya karyawan, dan punya masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Kita bakal membekelin kamu dengan peralatan analisis. Ada 5 rasio keuangan penting yang bakal jadi kayak kacamata X-ray kamu buat ngelihat kesehatan sebuah perusahaan dari dalam. Yang pertama namanya PER atau Price to Earnings Ratio. Gampangnya, rasio ini tuh ngukur seberapa mahal atau murah sebuah saham kalau dibandingin sama laba yang dihasilin perusahaan itu. Terus, gimana cara kita baca angka PER ini? Gini, kalau angkanya tinggi, itu artinya pasar tuh optimis banget sama masa depan perusahaan itu. Sebaliknya, kalau PR-nya rendah, bisa jadi itu sinyal kalau sahamnya lagi didiskon. Tapi, bisa juga artinya pertumbuhannya lagi melambat. Nah, kuncinya apa? Jangan pernah lihat angkanya sendirian. Wajib hukumnya buat ngebandingin sama rata-rata industrinya. Misal, PER 30 buat perusahaan teknologi itu wajar. Tapi kalau buat bank, wah itu ceritanya udah lain lagi. Selanjutnya ada PBV atau Price to Book Value. Sederhananya gini, ini tuh ngebandingin harga saham sekarang sama total aset bersih perusahaan kalau misalnya, amit-amit, perusahaannya dilikuidasi hari ini juga. Cara bacanya seru nih. Kalau PBV-nya di bawah 1, secara teori kamu itu beli perusahaan lebih murah dari nilai asetnya. Wah, ini bisa jadi penawaran bagus banget. Tapi kalau di atas 1, artinya pasar percaya perusahaan ini punya potensi lebih dari sekedar aset fisiknya doang. Misalnya, mereknya kuat, teknologinya canggih, atau prospeknya cerah. Alat ketiga namanya DER atau Debt to Equity Ratio. Anggap aja ini alat pengukur risiko. Rasio ini nunjukin seberapa besar sih sebuah perusahaan itu ngandelin utang dibandingin modal sendiri buat ngejalanin bisnisnya. Umumnya, DER di bawah 1 itu lebih aman. Artinya, modalnya lebih gede dari utangnya. Tapi utang itu nggak selamanya jelek loh. DER yang tinggi itu bisa mempercepat pertumbuhan. Tapi ya itu, risikonya juga lebih tinggi kalau bisnisnya lagi seret. Jadi ini soal nemuin keseimbangan yang pas. Keempat, kita punya ROE atau Return on Equity. Anggap aja ini rapornya perusahaan. Rasio ini nunjukin seberapa jago sih manajemen perusahaan ngubah setiap rupiah dari investor jadi keuntungan. Makin tinggi ROE-nya, artinya makin efisien perusahaan itu nyetak duit. ROE yang tinggi dan konsisten dari tahun ke tahun itu salah satu ciri khas perusahaan juara. Tapi ingat ya, selalu bandingin sama kompetitornya di industri yang sama, biar kita tahu siapa yang benar-benar paling efektif. Dan yang terakhir, dividend yield. Ini ibaratnya uang terima kasih dari perusahaan buat kamu sebagai pemegang saham. Rasio ini nunjukin berapa persen keuntungan yang dibagiin ke kamu. Ini penting banget buat investor yang nyari pendapatan rutin dari investasinya. Oke, kita udah punya semua peralatannya nih. Tapi, alat secanggih apapun bakal percuma kalau kita nggak punya strateginya. Nah, untuk itu, yuk kita belajar dari seorang maestro, Lo Keng Hong, yang saking suksesnya sering banget dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia. Dengerin deh kutipan ini, karena ini ngerangkum semuanya.
Kalau kita membeli saham perusahaan yang untung besar dan labanya bertumbuh, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Sederhana, tapi dalam banget artinya. Fokus kita langsung geser. Bukan lagi soal harga yang naik turun, tapi soal kualitas bisnis di belakangnya. Dan ini dia petanya. 6 kriteria buat nemuin perusahaan luar biasa ala Lo Keng Hong. Lihat deh, elegan banget kan? Ini tuh bukan cuma soal angka, dimulai dari kualitas. Manajemennya harus jujur, dan bisnisnya harus kuat. Baru setelah itu kita masuk ke angka, labanya besar dan terus bertumbuh. Terus, valuasinya wajar. Nah, disinilah PE dan PBV rendah yang tadi kita bahas berperan. Dan sebagai pemanis, dividen yang bagus. Kerangka ini benar-benar brilian. Setelah kita tahu cara nemuin perusahaan yang bagus, kita juga harus tahu cara ngenalin jebakannya. Sekarang kita ngomongin soal saham gorengan, dan gimana caranya biar kita nggak kejebak. Waspadai tanda-tanda bahaya ini ya. Harganya tiba-tiba naik gila-gilaan dalam waktu singkat, padahal nggak ada alasan fundamentalnya. Volume transaksinya meledak entah dari mana. Biasanya, ini terjadi di saham-saham kecil yang gampang dipermainkan. Dan yang paling penting, semua itu didorong oleh hype dan rumor, bukan kinerja beneran. Polanya selalu sama, dipompa harganya naik, terus dibuang begitu aja. Hati-hati banget. Perbedaannya tuh kayak siang sama malam, persis kayak yang digambarin di sini. Di satu sisi, kita punya pohon yang kokoh, perusahaan bagus dengan laba yang terus tumbuh dan valuasi yang wajar. Di sisi lain, kita punya rumah kartu, saham gorengan dengan lonjakan harga aneh, laba yang jelek, dan cuma digerakin sama angin rumor. Jadi jelas banget kan mana yang harus dipilih buat investasi jangka panjang? Oke, sebagai penutup, mari kita satuin semua yang udah kita bahas tadi jadi sebuah daftar periksa yang praktis. Anggap aja ini semacam contekan terakhir kamu sebelum ngambil keputusan investasi yang jauh lebih cerdas. Coba deh, simpen daftar ini. Pertama, jangan pernah cuma pakai satu rasio. Kombinasikan semuanya. Kedua, selalu bandingin sama kompetitornya. Ketiga, pahami bisnisnya. Jangan cuma hafal kode sahamnya. Keempat, jauhi FOMO dan hype murahan. Kelima, pastiin investasi ini nyambung sama tujuan keuangan pribadi kamu. Dan yang paling penting, nomor 6, gabungin analisis angka dengan faktor kualitatif kayak sebagus apa manajemennya. Jadi, lain kali sebelum jari kamu ngeklik tombol beli, coba deh berhenti sejenak. Tanyain ini ke diri kamu sendiri. Saya ini lagi mau beli sebuah bisnis atau cuma sepotong kode di layar? Jawaban kamu atas pertanyaan sederhana itu bakal nentuin masa depan investasi kamu. Berpikirlah seperti pemilik bisnis, bukan seorang penjudi.